adik SMP 1 Perumahan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu semua, terima kasih pada hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan sekedar wawasan yang sudah saya terima pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Sebenarnya untuk pelatihannya itu selama 9 bulan. Jadi mulai bulan nanti akan berakhir di bulan Agustus. Terus untuk hari ini karena saya sebagai kesiswaan itu yang saya bahas adalah terkait dengan budaya positif sekolah. Artinya bahwa kita kemarin punya tata tertib, punya tata tertib, setelah itu ada skornya, ada sanksinya. Tapi pada saat ini kalau kita kaitkan dengan kurikulum terbaru itu kita nanti tidak diperbolehkan untuk memberikan sanksi, tetapi kita memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Ini makna disiplin. Kalau pada saat-saat kemarin bahwa disiplin itu anak harus patuh pada apa yang kita katakan. Misalkan kalau kaos kakimu harus putih maka harus putih, begitu ya. Tanpa aleng-aleng kamu bisa mencopot kaos kaki dan yang lainnya itu sekarang tidak diperbolehkan. Kalau kemarin ada siswa yang sepatunya putih, saya tanya, kamu sudah ditegur berapa kali oleh Bu Devi? 3 kali. Setelah itu apa kendalamu ketika kamu tidak menggunakan sepatu itu? Sepatu saya dicuci loh. Nah sepatumu kok dicuci selama 3 hari belum kering. Terus akhirnya maka saya perlu cari informasi lagi apa yang terjadi dengan anak tersebut. Itu akhirnya dengan orang tua ternyata anaknya tidak mau dibelikan sepatu hitam, sepatunya yang ngono kuwi ternyata. Ngoten nggih. Jadi ini arti disiplin yang sebenarnya yaitu artinya belajar. Disiplin artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya bahwa anak itu sama dengan kita, sama-sama manusia, ngoten nggih. Artinya punya pikiran dan punya perasaan, ngoten nggih. Ketika kita misalkan disuruh, Bu, tugasnya ini PKB segera dikerjakan, bagaimana perasaan panjenengan? Kan tergesa-gesa mungkin geruneng di belakang, ngoten nggih. Tetap mboten. Oh, nggih pun alhamdulillah mboten nggih. Atau mungkin ini segera dikerjakan, itu kan sebuah perintah tapi tanpa ada kesenangan. Artinya di guru penggerak itu dalam kurikulum yang terbaru juga menginginkan bahwa anak itu belajar bukan sebuah paksaan, tetapi belajar sebagai sebuah kebutuhan. Artinya senang dengan guru-gurunya, senang di lingkungan sekolahnya, dan antusias terhadap pelajaran panjenengan. Kalau yang saat ini niki nggih. Ini. Nah, jadi makna disiplin itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita kemarin seperti itu, artinya anak tidak nyaman dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia itu untuk disiplin. Sekarang kita tentang teori motivasi perilaku manusia. Artinya bahwa anak-anak bagian dari manusia, maka kita juga harus memanusiakan hubungan, ngoten nggih. Jadi kalau Bu Rina punya kucing, kucingnya dibelai-belai begitu nggih, maka kita juga tidak mungkin membelai murid kita, tetapi dengan cara yang berbeda, ngoten nggih. Nah, ini teori motivasi yang pertama yaitu bahwa anak-anak ketika kita tegur, ketika melakukan pelanggaran, terus kita tegur dengan keras, maka sebenarnya anak itu punya teori perilaku yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya sepatumu putih, besok harus hitam. Misalkan saya sering mungkin seperti itu deh. Itu anak mungkin langsung ya Bu. Tapi itu saya pernah alami ketika dulu sebelum daring, anak-anak saya bawa pertemuan UKS. Ekspresif anak SMP 2 Pelemahan dengan anak kita itu lebih ekspresifan anak SMP 2 Pelemahan daripada anak kita. Kenapa? Ternyata saya merefleksi diri saya sendiri,
ternyata banyak tekanan yang saya berikan kayaknya. Misalkan nah itu saya merefleksi diri sendiri sehingga alhamdulillah saya diberikan wadah untuk belajar di guru penggerak. Artinya bahwa dulu ketika di upacara anak-anak diam, kalau tidak diam nanti saya silakan berdiri kan ngoten nggih. Berarti anak-anak terus itu menunjukkan bahwa saya mempermalukan mereka ngoten. Ini kalau anak-anak motivasinya untuk menghindari hukuman berarti motivasi internal. Yang kita perlukan itu adalah itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi internal. Artinya mungkin kita anak-anak siapa yang mau menjawab dulu nanti saya tambahin nilai. Itu sebenarnya juga motivasi internal. Ternyata itu nanti ada kaitannya ketika kita memberikan seperti itu. Ada anak-anak kita yang anak-anak kita itu diibaratkan seperti planet kata Pak Menteri. Artinya planet itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat jalannya, ada yang lambat jalannya. Oleh karena itu ketika kita menyamakan semua anak-anak yang bisa nanti saya kasih tambahan skor. Pasti yang pintar-pintar itu coba cepetan nggih. Sing gak iso malah satu ra iso ya. Akhirnya menengahi dia tidak punya tempat untuk meluangkan diri untuk percaya diri. Yang paling perlu kita kembangkan yaitu motivasi internal. Artinya bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya akan lakukan. Artinya anak-anak pastinya mempunyai mimpi. Kalau dulu ada cerita dari Pak Agus, anak-anak yang nakal-nakal itu akhirnya jadi polisi, ngaten nggih. Itu mungkin karena mereka punya kecerdasan kinestetik, ngaten nggih. Jadi kecerdasannya berbeda-beda. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ini bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita coba bahwa anak-anak kita biar cakap memerintah diri sendiri. Tapi karena pada masa remaja itu masa pencarian jati diri, kita sebagai guru perlu membimbing dan perlu menuntun agar gerak mereka sesuai dengan harapan masa depan. Ya. Nanti tidak ada sesi tanya jawab kapan-kapan mau nggih, kula ndedeg tengah jam jenengan. Ini. Nggih. Ini nanti ketika tahun ini sudah semester 2, nanti kita akan berbicara dengan tim tertib, begitu nggih? Kita nanti bukan bikin tata tertib, ada tata tertib tetapi isinya bukan sanksi dan hukuman, tapi kita nanti akan melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan jika dia melanggar ini, dia nanti mau apa? Mau diapakan. Itu nggih? Ini tampung saya cepatkan saja. Nggih. Ya. Artinya ketika panjenengan atau saya sendiri memberikan penghargaan itu sebenarnya kadang-kala kita juga memberikan hukuman. Yang pertama, bahwa penghargaan itu mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, ketika panjenengan memberikan nilai yang cepat mengerjakan, sapa sing cepat ngumpulna kok tak tambahi nilai, ngoten nggih? Itu sebenarnya jangka pendek. Artinya ketika panjenengan tidak bilang seperti niku, maka anak-anak akan terbiasa alah wong gak dikongkon ngerjakno cepet-cepetan yo. Niku gak kelihatan YouTube-nya Pak Hari kok ngene. Penghargaan menghukum itu ketika kita memberikan penghargaan kadang kita memberikan hukuman. Contohnya tapi kita sebenarnya tidak pernah dulu ada, tapi sekarang tidak ada, ngoten nggih. Untuk cepet nomor gane selak buendang ngoten nggih. Ini perbedaan hukuman atau memberikan poin dengan konsekuensi. Artinya bahwa anak-anak kita kan masa remaja, artinya
walaupun dia melakukan, pasti ada yang melakukan pelanggaran, kan ngeten nggih? Seperti diumpamakan seperti planet tadi, ada yang bergerak lurus, ada yang bergerak berbelok, ngoten? Itu ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sampun. Nih, sebenarnya anak-anak kita ketika melakukan pelanggaran itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia yang pertama itu adalah kebutuhan dasar cinta kasih dan diterima. Contohnya saya berikan contoh. Kemarin itu Ken Mahesa, saya sebut namanya. Ken Mahesa itu tidak mengerjakan sama sekali pada saat PJJ. Ternyata ketika saya cari informasi terkait Ken Mahesa, ayah dan ibunya berpisah. Ayahnya di Malang, ibunya di Jakarta. Kemarin dia mau pindah sebenarnya, mau diikutkan ibunya, tetapi ibunya diobrok-obrok ngoten niku nggih. Niku sama budenya. Lalu itu bagianmu anakmu wis iki kok kate Ken Mahesa pisan. Akhirnya Ken Mahesa tidak jadi pindah karena dia tanggungannya ayahnya. Sehingga kemarin saya perlu video call antara ayah, ibu Ken Mahesa dan walinya yang menjaganya di sekolah ini, di Kediri ini. Alhamdulillah sudah masuk terus di Pak Agus. Tugasnya juga sudah, tinggal prakarya mawon sing dereng. Artinya bahwa Ken Mahesa melakukan seperti itu, dia sebenarnya butuh cinta kasih dan perlu diterima oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, perlu penguasaan. Kadang anak-anak kita itu perlu diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri caranya ketika mengerjakan sesuatu pembelajaran. Terus yang ketiga, kebebasan kesenangan. Kalau mungkin Bapak Ibu kemarin melihat ketika anak-anak disuruh pameran karya, disuruh menghias kelasnya, sangat-sangat antusias. Sampai kemarin saya menunggu sampai jam 2:30 Kak belum mulai siji dipenging siji teko ngoten. Jadi artinya bahwa anak-anak diberikan kebebasan untuk berkarya seperti ini, itu antusiasnya sangat luar biasa. Di kurikulum baru juga ngotot bahwa anak-anak nanti harus banyak proyek daripada banyak materi. Itu saya hanya menyampaikan deh. Tidak. Jadi 5 posisi kontrol. Artinya kita sebagai guru mau memposisikan kita yang mana? Menghindar sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Artinya kita bisa memilih posisi yang mana, tetapi mohon dimaklumi bahwa murid adalah manusia, maka kita harus memanusiakan hubungan manusia kan ngoten nggih. Artinya bahwa kita paling tidak bisa memilih antara sebagai pemantau dan manajer. Artinya manajer itu bahwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tetapi tidak membuat anak merasa bersalah. Misalkan kemarin mungkin tahun lalu ketika saya dengar anak bersalah gak tahu ngerjain tugas kelas, ke gurunya, mesti awakmu mana sing teko rene. Itu berarti membuat anak merasa bersalah. Oh iya, ternyata aku anak yang selalu bersalah. Gitu. Ketika jenengan memberikan terus kalau misalkan kita memilih sebagai pemantau, itu juga anak-anak melanggar itu harus ada konsekuensinya. Tapi konsekuensinya yang tepat. Contohnya, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, terus anak disuruh pulang lebih sore daripada temannya, tapi jenengan tunggu, itu termasuk tipe pemantau panjenengan. Tapi kalau misalkan dia tidak, misalkan saja ya, saya menyatakan saya saja, anak terlambat, terus saya suruh lari keliling lapangan atau mencari daun, kan tidak ada hubungannya nggih. Anak terlambat terus disuruh cari daun, apa hubungannya? Malah gak mlebu-mlebu kelas, seneng nggih. Gitu. Artinya maka saya harus mencari cara bagaimana agar anak itu tidak terlambat. Itu posisi kontrol bisa kita
memilih. Terus ketika kita nanti bikin tata tertib, ada segitiga restitusi. Artinya bukan sanksi yang kita berikan, tetapi konsekuensi yang anak harus dapatkan berdasarkan hasil kesepakatan dari anak sendiri bersama guru ataupun wali kelas. Monggo panjenengan nanti bikin keyakinan kelas boleh atau kesepakatan kelas boleh. Dengan tujuan apa untuk segitiga restitusi? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Artinya bahwa anak itu adalah manusia, perlu juga kita tuntun seperti ucapan Pak Nadiem bahwa murid itu seperti ladang, kita itu sebagai petaninya. Bagaimana agar ladang itu bisa menunai padi atau tanaman yang maksimal berupa bibit unggul. Oh, ini guru berkata pun dengan polos piyambak. Yang kedua, yaitu sebagai validasi tindakan yang salah. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, maka kita membantu anak memvalidasi tindakan yang salah dengan mengetahui kebutuhan dasarnya. Anak perlu nopo sih ngoten nggih, karena setiap anak berbeda. Gitu. Setiap anak berbeda. Seperti Doni kan kita tidak bisa atau Dewangga kita tidak bisa perlakukan seperti yang lain. Ataupun nanti Ikhwan kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Dia tidak miso sekarang pun alhamdulillah. Artinya ada perubahan. Kalau Sabrina sekarang masuk alhamdulillah daripada modern nggih. Artinya bahwa anak memiliki kebutuhan masing-masing. Oke. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Artinya bahwa ketika murid sudah identitasnya sudah dia ketahui, dia sudah memvalidasi tindakan kesalahan, maka bagaimana keyakinannya ketika dia nanti mau melanggar kesalahan, apa konsekuensi dari tindakan yang akan didapatkan. Jadi nanti kami mohon ketika membuat tata tertib, nanti kami akan membuat tata tertib. Kami minta bantuan panjenengan untuk bersama-sama murid-murid bikin kesepakatan boten nggih. Pun matur suwun, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.